Ya, oke guys. Bagi sama gue ya karena data gak bisa bohong ya. Oke, hari ini gue ini kayaknya udah subuh ya, Jumat tanggal 24 ya. Oke, 24 Januari 2025 ya. IHSG dalam posisi em ya jeblos di akhir ya. Jeblosnya ini karena ada PANI dan CBDK yang jatuh ya. ARB ya. Nah, ini yang mau kita bahas ya, saham PANI, hmm, yang ARB ya. Termasuk juga saham saudaranya CBDK ya, ARB. Iya, ini dua-duanya ARB John ya, karena isunya itu juga pagar laut itu ya, lu tahu sendiri. Isunya pagar laut ya. Terus ngadepin besok itu, jadi gini ya John ya, lu investasi itu sadar bahwa investasi itu adalah sebuah saham ya, investasi saham itu adalah sebuah tindakan yang penuh risiko. Bahwa rugi lu tanggung sendiri. Itu lu harus paham dulu ya. Lu harus paham bahwa tidak ada yang memaksa lu beli emiten apapun, ya. Lu beli dengan kesadaran penuh, kuasa penuh dari lu sendiri, ya. Itu artinya menurut gua lu nggak bisa blaming orang atau mungkin lu mungkin kan lagi di blaming influencernya kan. Si ya lu tau lah siapa yang influence ini kan yang bakal ke 40.000. Ini Pani dari mana? Dari harga berapa sih jatuhnya? Oh, sempat di sini ya. Sempat di 19 ribuan ya. Oke. Ya buat lo nyako di 19 ribu pun. Jadi gini, ketika lo beli di 19.000, lo sadar dengan kesadaran penuh lo beli di harga segitu. Betul ya? Betul. Termasuk yang beli di sini-sini ya, 12.000 ya. Jadi ketika lo owning sebuah saham, John, lo sudah dianggap tahu segala resikonya, tahu lini bisnisnya dia, tahu apa, lo tahu bahwa segala resiko yang ada dan tahu apakah ini harganya kemahalan atau enggak dan lo siap terima semuanya. Ya, itu John. Contoh misalnya kayak kemarin BRI roboh ke 3.800 ya, 3.800. Kalau gue pribadi, John, karena gue tahu bahwa BRI itu adalah saham yang di backup oleh BI, ya, saham yang di backup oleh BI Bank Indonesia, ya. Dan BI itu pada dasarnya adalah bandar duit, ya, dia he can print money lah, ya. Dia bisa print money sesuka dia sebenarnya, basically. Ya, kalau disetujuin ya sebenarnya bisa print 1.000 triliun pun dia bisa gitu loh ya. Jadi ketika BRI roboh ke 3.800, ya gue pribadi gue anggap itu hal biasa ya. Bahkan ketika dividen cair tuh di waktu itu BRI 4.100 ya kalau gue nggak salah, itu gue nambah muatan dan juga kemarin ketika gue gajian juga cukup banyak gue masuk lagi. Gue masuk kemarin di tiga bank ya, BRI, BNI, dan Mandiri. Tiga bank kebanyakan dalam porsi gede. Kenapa? Karena gue yakin, gue tahu bahwa bisnis di perbankan ini cara kerjanya gimana dan itu semua di backup oleh BI. Jadi ketika gue ngelihat misalnya robo ke 3.800 ya gue anggap itu pure biasa. Biasa aja jadi nggak ada sesuatu yang harus menurut gue harus khawatirkan gitu loh ya. Jadi lo tetap bisa tidur tenang, tetap ini dan itu anggap pure biasa dan sekarang ternyata dari 3.800 sampai BRI udah naik lagi kan 4.300. Nah, seumpama pun katanya nggak balik lagi ke goceng 6.000, dia masih tetap bagi dividen. Seperti itu. Jadi udah diperhitungkan. Jadi kita tahu apa yang kita beli, Jo. Ya. Nah, gue balik lagi kalau lo nanya di PANI dan CBDK. Buat lo yang beli harga di pucuk, ya conviction lo apa gitu? Apa? Kalau lo merasa bahwa 11.000 ini murah,
masih bisa naik lagi sampai 20.000, 40.000 ya kalau lu keyakinan gitu ya you buy seperti itu. Tapi ingat ketika lu you buy dan ternyata analisa lu meleset, nyata dia roboh sampai ke goceng ya you tanggung sendiri seperti itu loh. Seperti itu. Ya analisa lo apa? Maksudnya keyakinan lo dia bakal balik lagi ke 20.000 itu apa? Kalau lu yakin you hajar. Kalau lu nggak yakin ya gue nggak tahu kan. Makanya gue tuh di bursa John ya. Gue perhatikan, ini kan lama-lama retail kan juga banyak yang baru-baru ya. Kebanyakan, mostly lah bisa dikatakan 80 atau 90% ya retail yang di bursa ini cuman tahu apa itu hijau. Ya. Padahal dia nggak tahu dalam ilmu investasi. Ya, Warren Buffett udah ngajarin peraturan pertama don't lose the money. Ya, peraturan kedua never forget rule number one. Kenapa sih Warren Buffett menekankan sampai di aturan nomor 2 jangan pernah lupakan satu. Nah, aturan nomor 1 ditekankan 2 kali. Artinya investasi itu safety first. Ya, keamanan dulu, lu manajemen resiko dulu. Jangan asal all in, jangan asal masuk dalam jumlah banyak. Ya. Nah, kebanyakan retail yang gua temuin, John, banyak banget ini ya, banyak. Nah, khususnya dia main gorengan, kebetulan lagi berhasil arah atau bahkan kena 100% begar, merasa dewa. Ketika merasa dewa langsung teriak fundamental is dead. Merasa dewa nggak penting fundamental bla 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 kebetulan karena orang ini biasanya udah senang, udah kebiasaan dia all in dan berhasil gitu ya. Dia mainannya all in, portonya mostly porto-porto gorengan. Suatu hari kena, tes, dia bingung lah, ya nggak. Nah kondisi kayak gini kan paling ngebingungin orang John ya. Pertama gini, ini emiten dividennya juga nggak jelas gitu kan. Kalau ada pun kalau nggak salah kecil banget ya. Ya, sehingga satu-satunya cuan dari emiten-emiten seperti ini ya capital gain. Ya masalahnya capital gain itu rata-rata kalau sumber cuan lo adalah capital gain maka yang terjadi di situ adalah zero sum game ya. Zero sum game itu artinya cuan lo adalah loss orang lain seperti itu. Otomatis termasuk si influencernya juga pun dia cuman karena dia cuannya cuman bisa dari capital gain, ya dia pasti akan ngepom barang itu. Ya, dan termasuk lo yang masuk di pucuk pun juga pasti lo akan terus capek-capek ngepom. Nah, celakanya kalau terjadi kepanikan seperti hari ini, ya besok ya bingung juga kan. Lo akan dihadapin dilema. Jadi dilemanya gini, John. Apalagi tadi gue lihat ada yang masukin berapa ratus juta ya, nggak usah lagi plotting 400 juta atau gimana gitu. Mungkin dia masukin 1 M kali ya. Atau berapa ya dia akan orang ya seperti orang yang masukin gitu akan menghadapi dilema. Gua cut loss nggak? Kalau cut loss jumlahnya gede banget. Terus kalau gua nggak cut loss, gua average nggak? Kalau gua average jaminannya apa besok naik? Nah, udah nggak tahu. Nah itu yang bikin banyak orang akhirnya nggak bisa tidur, makan juga nggak ada rasanya. Ya kalau lu terus menerus sering gitu lu bisa sakit. Gue cuman bilang makanya gue dari dulu hindarin investasi model begitu. Ya nggak baik lah John buat kesehatan lo, buat jantung lo juga nggak baik. Nah terus lo tahu dari mana saham PANI sama CBDK itu mahal atau enggak ya? Kalau gue simpel John, invest di harganya. Ya nggak susah rumusnya. Misalnya kalau di BRI kan potensi dividen 330 ya. Misalnya nih, kalau gue tuh gitu doang caranya John. Misalnya BBRI dividen 330 ya berarti kali 10 aja dan kali 20. Maka gue udah dapet nih harga wajarnya BBRI itu bundanya di sini. Simpel ya, 3.300 sampai 6.600 seperti itu. Dan ketika gua melihat BBRI masih di 4.300, berarti masih nggak ini masih di harganya nggak? Masih. Jadi gua kalau dalam posisi ini gua tetap hajar aja. Mau 4.000 gua hajar, 4.700 juga gua tetap beli. 5.000 pun gua tetap beli. Seperti itu karena
konsep seperti ini John, gue merasa gue masih di harganya. Jadi kalaupun seumpama dia lagi floating minus gitu ya, nggak ada sesuatu yang return dividennya itu masih worth it kalau gue John ya. Nah kalau Pani cara ngitungnya gimana? Kalau secara punda ya, hmm. Dia kalau nggak salah main ada bagi dividen tapi kecil banget lah, cuma kalau nggak salah LP1 atau berapa gitu. Nah IPS Pani itu hmm, cuman 19 ya John ya kalau tahu gue. Hmm. Ini contoh ya. Lalu ingin tahu aset tua per value atau enggak? Pani misalnya kalau kita lihat IPS kan 19 deh. Kalau nggak salah ya. Ya ini ya. Nah, ini ya. IPS 19. Lu sebenarnya udah tahu harga Pani secara bunda itu gimana? Kali 10 aja udah. Gampang. 190. Maka Pani itu di atas 190 sudah mahal. Loh kok begitu John tuh bisa 11.000 ya terserah. Kalau gua pribadi ketika gua udah tahu bahwa ini sebuah saham udah di atasnya, gua nggak akan lirik-lirik. Oh itu John tapi udah mau sampai 20.000 tuh ya biarin aja. Makanya Warren Buffett bilang if something was too unpredictable forget it. Kalau sesuatu udah terlalu nggak bisa diprediksi lu forget it aja. Daripada lu beli di pucuk dan lu boncos, boncosnya lu dalam, ya lu forget it. Sesimpel itu sebenarnya. Oh tapi kalau lu yakin, oh John, tapi gue yakin John ketika gue beli 19.000 akan menjadi 40.000. Ya udah. Yang penting lu tanpa paksaan orang kan, lu sadar lu beli sendiri, lu siap tanggung segala resikonya. Kalau dia tahu-tahu balik ke 10.000 atau balik ke 5.000, ya lu tanggung dengan segala resikonya. Kok bisa John harganya cuma 190 ya karena saham beredarnya banyak. Ya banyak retail nggak mau tahu, pokoknya hijau aja. Gua nggak peduli harga wajarnya berapa itu bisa naik, pokoknya hijau aja. Ya udah, silakan. Resiko tanggung sendiri. Kalau CBDK berapa John? Harga warasnya. Secara punda ya, gue bicara secara punda. Saham CBDK IPS-nya itu kalau gue nggak salah itu 140. Ini 40 ya kali 6 ya 160-an ya. Ya 160. Ya. Ya, kalau dia 160 ya John, maka lu kali 10 aja. 160 berapa sih IPS CDBK? Hmm, ya ini ya, ini ada yang bilang 113 ya. Ya kalau misalnya gini nih, IPS CD ya nanti lu lihat aja IPS sendiri. Kalau misalnya IPS dia 160 ya CBDK ya. Cara ngitung itu nggak susah Jon ya. Kali 10 aja IPS-nya maka CBDK itu 1.600 di atas itu mahal. Simple gitu aja. Nah ketika lu CBDK lihat ada di harga berapa tadi 10.000 ya. Ada nggak? Ya segitu-segitu lah ya 8.000, 7.000 ya maka sebenarnya lu tahu secara pun dia udah mahal. Kalau gue pribadi gue nggak bakalan bertaruh gitu begitu ya. Ya jatuhnya lo berarti kalau udah wah kalau lo beli dengan sadar di harga 8.000 10.000 ya berarti lo sifatnya udah bertaruh ya udah gambling namanya ya udah gambling ya namanya gambling kan lo nggak mungkin menang terus berarti lo siap-siap aja ya tanggung segala resikonya seperti itu tapi kalau lo yakin ini dia bakal naik ya lu hajar seperti itu. Simpel nggak investasi? Gue kadang lucunya John lihat pemain gorengan itu nggak pernah ada conviction yang jelas gitu loh. Di pemainnya ya, cuma nongol pas hijau gitu. Kemarin gue BRI 3.800 robo gue nongol kok. Gue nongol, gue bilang ya itu saham tuh di BKBI. Jadi gini-gini ya, conviction jelas.
Kebanyakan pemain gorengan cuma nongol di ijo. Ketika lagi ijo komen-komen, "Bret, fundamental is dead." Ya, kadang gue YouTube gue komen, fundamental ini. Giliran lagi robo ARB berkali-kali nggak ada satupun yang komen yang berani ngasih kepastian. Lu lihat nih, bakal ke 20.000. Lihat pegang omongan gue. Nanti nongol ya pas udah ijo lagi. Artinya rata-rata pemain gorengan pun nggak yakin apa yang dia beli. Ya, serius. Rata-rata pemain gorengan nggak yakin apa yang dia beli. Jadi sifatnya cuman gambling. Kayak gue kalau perbankan kemarin, jangan ngomong gue lah maksudnya, kayak perbankan kemarin seperti itu. Robo paling titik terendah 3.800. Convictionnya kita adalah BRI itu, BMRI, BBCA, dan yang lain itu adalah saham yang di backup oleh BI. Udah conviction yakin nggak mungkin kecil kemungkinan tuh saham kegocap seperti itu nongol di 3.800. Kebanyakan pemain gorengan nggak nongol. Ketika sahamnya jatuh dia nggak nongol. Nggak bisa juga ngasih ngasih sebuah kepastian begini-begini nggak bisa. Oh kalau misalnya perbankan kepastiannya ada nggak tuh? Oh, ada ya udah pernah kasus kan 98 robo ya BCA diselamatin, BMRI juga jadi diselamatin kan berapa 4 bank nyatu jadi BMRI diselamatin. Ya udah ada bukti seperti itu ya. Kalau pemain gorengan gini ya nggak tahu. Nah itu aja John jadi. Justru juga lo harusnya takut John ya. Seperti ajaran Warren Buffett itu be fearful when others are greedy. Kalau lo udah lihat harga tuh udah pucuk gitu ya. Sampani ya, terutama Sampani ya. Kalau ya CBDK pucuk juga sih, cuman kan ya baru ya IPO ya, seperti ini. Ya, gua nggak tahu ya apakah ini akan jadi kayak Arto. Apalagi nih kan ini pemerintah lagi kayaknya pengen kasusin, bikin kasus lah. Lagi heboh pengen dikasusin PIK 2. Ya. eh nah yang gua sesalkan bukan ini John. Jadi gini John, PIK 2 itu lu mau dia ekspansi apapun harga warasnya 190 udah. Inilah gue ngelihat orang analisa fundamentalnya banyak yang ngaco. Mentang-mentang dia lihat pick 2 kayak orang tempat orang kaya. Itu gue lihat pick 2 di mana-mana ada di John. Mau kayaknya bagus prospek ini. Nggak begitu John nih. Di saham lihat dulu dia lembar sahamnya dia edarin berapa. Ya. Setelah kita hitung lembar kita cek dulu dah lembar saham Pani ya. Ada orang kan analisanya maaf ya John begitu doang. Pakai produknya John, gue sering kepik dua nih, John. Rame kok dahsyat ini mah. Paling enggak nih bisa 50.000 sama nggak begitu maminnya. Ya, lembar sampik dua. Kak, dia gini, karena dia right issue terus. Justru lucu loh, John. Orang right issue harusnya lu takut. Tapi lu right issue malah seneng biar kepompom. Nggak ngerti gue, malah makin rajin beli. Ya, kalau gue right issue malah gue tahu itu terdilusi. Itu right issue-nya gede-gedean lagi. Lu malah seneng. Berarti hebat banget orang yang dibalik ini. Dibalik ini untuk ngepomnya itu hebat banget lah, gua akuin lah. Gua akuin hebat. Ya. Mana sih lembar sahamnya nih? Ya pokoknya banyak lah ya. Ini nggak loading terus John, capek gua ngeliatnya. Ya jadi ini dia. Nah, sekarang saham terdaftar, enggak ini saham lama nih. Ya pokoknya sahamnya banyak John, makanya cuma kena 190 IPS. Harga wajar. Ya seumpama dia lu anggaplah ada 2 kali lipat dia ternyata PIK itu bisa ekspansi 2 kali lipat dilihat lu PIK sekarang ya. Ya paling secara bodoh dia naiknya 380 kali dua aja kalau lu merasa seperti itu. Belum lagi katanya nanti mau right issue lagi ya berarti sebenarnya logically semakin terdilusi gitu kan. Semakin terdilusi. Ya ada orang gitu John investnya cuman ya asal gua pakai produknya bagus berarti gua beli ya nggak begitu juga. Lihat dulu lembar sahamnya John. Lihat dulu. Ya. Dan juga ya oke terakhir ya namanya untuk penganut yang bandarmologi itu
Ya seumpama lu merasa nanti bandara bisa ngangkat lagi ya. Pertama, bandara itu bukan yayasan amal, John. Dia nggak bakal ngangkat kalau retailnya banyak. Ini katanya yang ngambil hari ini banyak retail ya. Kemungkinan dia akan tunggu turun lagi sampai semua pada kebantai. Baru dia ngangkat. Ya, itu pun kalau ada bandar ya. Kalau bandarnya masih kuat ngangkat lagi gitu. Dia nggak bakal ngangkat barang lu dah. Pokoknya. Ya, dia akan ngangkat barangnya sendiri. Seperti itu. Ya. Makanya manajemen risiko penting ya, John. Oke, manajemen risiko ya. Risk management in investing. Manajemen risiko ya. Ya, ada 4 hal yang harus lo lakukan. Risiko dulu John ya, investasi John ya. Jangan beggar mulu. Lu tanya deh orang yang top-top semua ya kayak Warren Buffett itu dia pasti nggak pernah bilang mau di multi bagger nggak. Dia pasti gimana risiko ya. Diversifikasi investasi lu John ya. Ini yang nasehat. Udah orang yang udah banyak pengalaman diversifikasi. Perhatikan portfolio lu. Pakai DCA ya untuk market timing research ya. Dan riset lah sebelum lu beli saham. Udah riset dulu. Udah gitu aja. Diversifikasi dan riset ya. Bahkan ada nih di channelnya di podcast apa situsnya trader nih ya. Bahkan kalau bisa lo trading 1% aja dari porto lo gitu. Ya, nih. Nah, jadi katanya lo kalau mau trading 1% aja dari total porto lo. Jadi lo kalau punya 10.000 dolar ya sekitar 100 juta yang lo tradingin ya 1 juta aja gitu. Ini trading loh, ilmu trading 1% rule. Ini ilmu ya. Tapi nggak tahu retail Indo dapat ilmu dari mana. All in ya silakan. Nah gitu aja John. Nggak ada yang tahu John. Lu sehebat apapun nggak ada yang tahu besok tuh gimana. Kalau lu yakin lu beli, kalau nggak ya lu jual. Simple. Wah nggak bisa bukti. Wah gimana dong John? Nanti gua loss gede ya. Itu udah resiko. Resiko lu. Nggak ada dewa pun. Ya banyak berdoa aja kali aja besok naik. Ya cuman Tuhan mungkin yang bisa menyelamatkan kan seperti itu. Ya. Oke guys, sampai ketemu lagi video gua berikutnya karena data agak bisa bohong ya.